Selamat pagi, Ibu dosen Aprilia Kristiana Triwahyuni dan teman-teman. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang PISDEK yang telah kami buat. PISDEK kami adalah tentang usaha yang telah kami buat, yaitu DASI, Digital Advertising Creation Indonesia. Next. DASI atau Digital Advertising Creation Indonesia adalah jasa pembuatan iklan digital yang berfokus pada digital advertising. Kami hadir untuk membantu para UMKM. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih jasa pembuatan iklan digital itu, jadi kami akan membantu para UMKM atau perusahaan untuk membuatkan iklan digital seperti poster, banner, atau bahkan video untuk menarik minat masyarakat pada produk yang perusahaan atau UMKM itu buat. Next. Visi dan misi. Perusahaan kami, DASI, memiliki visi dan misi. Visi kami yaitu adalah menjadikan sebuah perusahaan agensi periklanan terbaik dalam memasarkan dan membuat iklan yang kreatif dan inovatif. Misi kami yaitu menciptakan sebuah karya iklan yang indah, kreatif, dan unik tanpa menghilangkan tujuan dari iklan itu sendiri. Karena tujuan dari iklan itu yaitu untuk memikat para konsumen atau pembeli terhadap produk yang akan diiklankan. Next. Permasalahan. Kami sudah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada dalam dunia periklanan. Dan kami merangkumnya menjadi 4 permasalahan utama. Yang pertama adalah dari segi konsumen. Terkadang konsumen atau pembeli merasa tertipu dengan iklan yang ada. Terkadang banyaknya iklan yang berbeda produknya dengan yang ada di aslinya. Lalu permasalahan kedua yaitu banyaknya pelaku UMKM atau pembisnis UMKM yang bingung dalam memasarkan iklannya. Bagaimana sih cara memasarkan sebuah produk itu? Bagaimana ya cara membuat sebuah konsumen atau pembeli tertarik dengan produk kami? Nah, lalu permasalahan ketiga, mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat sebuah iklan. Kenapa? Karena biasanya para pembisnis atau pelaku UMKM itu memiliki dana terbatas dalam membuat iklan mereka. Jadi ketimbang mereka membuat atau mempekerjakan seseorang untuk membuat iklan, kami menyarankan para pelaku UMKM untuk mengambil jasa kami dalam membuatkan iklan yang lebih murah. Lalu permasalahan keempat yaitu banyaknya iklan yang mirip antara iklan produk yang satu dengan iklan produk yang lain. Hal ini bisa kita lihat dari sosial media. Kenapa? Karena di sosial media banyak sekali iklan-iklan yang mirip. Padahal iklan produk tersebut bukanlah iklan yang saling berkaitan. Dari perusahaan berbeda dan dari pelaku yang berbeda. Next. Nah, dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Yohanes Kevin, saya di sini akan menjelaskan solusi yang kita punya dalam jasa pembuatan iklan kali ini. Yang pertama, menciptakan karya iklan yang menarik, tetapi tidak berbeda dengan produk aslinya. Maksudnya di sini, kita banyak melihat iklan-iklan yang sangat menarik, tapi sayangnya keorisinalan atau keakuratan iklan dengan produknya itu sangat berbeda, sehingga mengecewakan masyarakat yang tertarik dengan iklan tersebut. Yang kedua, menciptakan iklan yang kreatif, futuristik, tanpa meninggalkan tujuan dari iklan tersebut. Maksudnya di sini, kita akan bersaing dengan jasa-jasa iklan lain agar iklan yang kami buat itu juga kreatif dan dapat menguntungkan konsumen-konsumen kami. Yang ketiga, kita menghadirkan jasa pembuatan iklan yang murah dan menjamin kualitas dari iklan kami. Seperti yang di awal tadi, kita menjelaskan tujuan dari jasa iklan kami, salah satunya adalah untuk membantu UMKM. Tentu saja UMKM tidak semuanya memiliki biaya yang besar atau modal yang besar untuk pembuatan iklannya. Oleh karena itu, kami membuatkan jasa pembuatan iklan yang terjangkau dan tentu saja dengan kualitas yang dapat bersaing dengan jasa-jasa pembuatan iklan lainnya. Next.
Ya, terima kasih Saudara Kevin Surya atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahan mengapa kita harus mulainya sekarang. Perkembangan bisnis atau yang biasa kita kenal yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, di Indonesia semakin meningkat. Saudara dapat melihat tabel yang saya ambil dari sumber berikut, yakni bis.kompas.com. Mulai dari tahun 2014 sebanyak 1.336, tahun 2015 sebanyak 1.548, tahun 2016 sebanyak 1.915, tahun 2017 sebanyak 2.352, tahun 2018 sebanyak 2.860, tahun 2019 sebanyak 3.418, terakhir tahun 2020 sebanyak 4.058, dan semakin meningkat tiap tahun. Saudara bisa melihat sendiri pada tahun 2014 sampai 2017 terdapat peningkatan hampir sampai 10%, dan tahun 2017 sampai 2020 meningkat hampir sebesar 20%. Alasan lain untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus memulainya sekarang, karena semenjak pandemi, banyak masyarakat yang membuka bisnis untuk menambah pemasukan. Next. Terima kasih Saudara Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangsa pasar perusahaan kita. Di sini kita mempunyai TAM. TAM itu adalah permintaan pasar total atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar kita untuk melakukan penawaran nantinya. Lalu secara sederhananya, TAM itu terdiri dari setiap orang yang dapat membeli penawaran. Lalu jumlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dari bisnis kita nanti dengan menjual penawaran kita. Untuk potensi pasar untuk berkembang, lalu kelayakan konsep bisnis kita nanti, dan upaya dan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi di bisnis kita nantinya. Di sini kita mempunyai 2,8 juta UMKM yang berada di Indonesia. Dan yang kedua, kita mempunyai SAM. SAM itu adalah pasar yang tersedia yang dapat dilayani nantinya. Ini adalah bagian dari pasar yang sebenarnya dapat diperoleh dari bisnis kita nantinya. Di sini adalah total volume penjualan dan penawaran tertentu yang nantinya kita jual ke semua vendor dalam wilayah tertentu. Lalu di sini SAM ini adalah memperhitungkan semua faktor yang membatasi total pasar kita nanti, seperti batasan geografis, pembatasan demografis, lalu pembatasan sumber daya, regulasi, dan budaya, dan yang terakhir pembatasan perilaku nantinya. Di sini terdapat 1,2 juta UMKM yang berada di Indonesia. Lalu yang terakhir, kita mempunyai SOM. SOM adalah bagian pasar yang dapat dilayani nantinya dan dapat dicapai secara realistis dalam waktu jangka pendek. Secara sederhananya, SOM juga disebut pangsa pasar, tetapi bagian realistis dari pasar pelanggan aktual yang dapat diperoleh bisnis selama beberapa tahun operasi. Lalu aktor-aktor SOM terdiri dari seperti batasan penawaran, batasan penargetan pasar kita, rencana pemasaran, lalu saluran distributif kita, batasan kompetitif, dan yang terakhir, keterbatasan yang berkaitan dengan keuangan dan sumber daya lainnya terhadap pasar kita nantinya. Next. Baiklah, terima kasih Saudara Adit. Selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor memiliki dua jenis perusahaan, yaitu Next Digital dan Happy Inc. Kompetitor adalah satu atau beberapa perusahaan yang mempunyai produk barang atau jasa yang sama. Perusahaan tersebut saling melakukan persaingan karena salah memilih lokasi, produk tidak memuaskan ekspektasi konsumen, salah mengambil langkah. Manfaat kompetitor yaitu memberikan motivasi, meningkatkan performa bisnis, mendapatkan pelanggan setia,
dan selalu berpikir lebih baik dari kompetitor lain. Kemudian saya akan masuk ke jenis-jenis kompetitor yaitu Next Digital. Next Digital merupakan agensi marketing dan digital advertising yang menangani periklanan digital dan web development perusahaan besar. Fungsi Next Digital yaitu membangun komunikasi, membentuk target pasar dengan mudah, membantu mempromosikan produk, mempermudah pelanggan menentukan produk yang dicari. Contohnya seperti perusahaan Samsung yang memasarkan tentang handphonenya di layar gedung yang besar. Kemudian ada Happy Inch, agensi periklanan yang berfokus pada media relation. Media relation merupakan kegiatan humas untuk menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Seperti melakukan kunjungan media, konferensi pers, pertemuan media, pemantauan media, pengarahan media, dan mengumpulkan informasi-informasi yang bersangkutan dengan perusahaan. Fungsi media relation yaitu memajukan citra perusahaan, meningkatkan hubungan dari berbagai publik, seperti terhadap instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan, organisasi kemasyarakat, maupun individu. Kemudian ada memajukan point of selling of produk dan jasa. Kemudian ada juga menambahkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan menolong perusahaan keluar dari komunikasi krisis. Next. Kini kita masuk ke model bisnis pada perusahaan kami. Model bisnis perusahaan kami menerapkan sistem pemasaran melalui media-media sosial yang nantinya akan dijabarkan, serta menerapkan penentuan harga sesuai iklan yang diminta atau di-request oleh klien. Jadi, untuk harga, kami tidak mengambil secara sama rata, dengan kata lain mengambil keuntungan secara berlebihan, tetapi mengambil secara titik tengah tergantung pada kategori pemesanan seperti apa. Next. Seperti yang saudara lihat, perusahaan kami menggunakan 3 platform, yaitu ada Instagram, YouTube, dan Google. Jika saudara ingin mengetahui tentang perusahaan kami lebih lanjut, Anda bisa mengecek perusahaan kami di Instagram, YouTube, dan Google. Instagram kami yaitu @desi_ad_firsting, dan YouTube kami yaitu Desi, dan Google kami yaitu desi.com. Next. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Jawan telah menjelaskan. Saya ingin memperkenalkan struktur organisasi dalam perusahaan kami. Yang pertama, saya memperkenalkan diri saya. Saya Ezekiel Abel, bertanggung jawab dan memiliki peran sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Tugas saya sebagai CEO itu adalah mengawasi dan memegang saham serta melancarkan sistem kerja yang ada di perusahaan kami nanti. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan kepada kalian ya, itu Chandra Wijaya. Chandra Wijaya ini bertanggung jawab sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Peran Chandra Wijaya ini bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengontrol proses pemasaran dan periklanan perusahaan kami. Jadi dia yang akan mengiklankan dan memasarkan perusahaan-perusahaan tentang perusahaan kami di platform media sosial maupun secara tidak media sosial. Yang ketiga, kami memperkenalkan Aditya Krishna yang bertanggung jawab sebagai CFO atau Chief Financial Officer. Aditya Krishna bertanggung jawab dalam mengawasi dan kelancaran pemasukan pengeluaran keuangan yang ada di perusahaan kami. Dan dia juga akan mencatat data-data yang kami dapatkan tentang keuangan.
Next. Oke, terima kasih Bapak Ezekiel. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan Bapak tentang anggota di bidang kami. Di sini kami juga mempunyai yaitu Bapak Yohanes Kevin sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Bapak Kevin menjabat sebagai pimpinan di bagian teknologi perusahaan, lalu bertugas untuk mengawasi data perusahaan, keamanan, dan pemeliharaan jaringan perusahaan kami. Lalu Bapak Kevin juga bertanggung jawab pada strategi teknis untuk perusahaan dan penerapannya bagi penetrasi pasar kita nantinya. Selain sebagai wakil CEO bagian teknologi dalam perusahaan, Bapak Kevin juga berorientasi teknologi yang berfokus terhadap konsumen kita nantinya. Lalu yang terakhir, kita mempunyai Bapak Kevin Surya dan Johan Ricardo. Bapak Kevin Surya dan Johan Ricardo bertanggung jawab sebagai bertanggung jawab atas isi iklan kita, konten, dan rencana mereka berdua sebagai penanggung jawab dalam pembuatan iklan. Next. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim-tim saya yang sudah menjelaskan materi dan baik. Untuk perencanaan alur waktu ini merupakan perencanaan masa depan kami yang akan kami jalankan. Pada tahun 2021 ini, tentu saja kami akan mengerjakan perencanaan dan menyelesaikan konsep bisnis kami, apa yang ingin kami kerjakan dan apa target kami untuk ke depannya nanti. Pada tahun depannya, yaitu tahun 2022, kami akan memulai membuka bisnis, tapi hanya untuk jasa pembuatan iklan, poster digital, dan posting sosial media. Jadi kami hanya menyediakan pembuatan iklan poster dan posting sosial media saja. Pada tahun 2003 nanti, kami akan mengupgrade dan mencari investment lainnya. Kami akan mengupgrade dan menambahkan pegawai-pegawai yang ada di perusahaan kami sehingga kami dapat mencapai target yang lebih baik untuk kedepannya. Pada tahun 2025 nanti, kami memiliki target untuk menjadi top 10 di Jakarta sebagai perusahaan yang terbaik. Tentu saja sebagai perusahaan iklan yang terbaik agar kami dapat mencapai kesuksesan yang kami inginkan. Next. Untuk finansialnya, pada tahun 2002 nanti kami memiliki target untuk mencapai aset 30 juta rupiah, dan pada tahun 2023 kami memiliki target untuk mencapai aset 650 juta. Tentu saja kami juga akan mencari investor-investor lain. Dan untuk tahun kedepannya lagi, tahun 2025, kami ingin mengincar target dengan aset 2 miliar rupiah, serta tahun kedepannya 2035 kami akan mengincar target 10 miliar rupiah sebagai aset perusahaan kami. Dan tentu saja untuk kedepannya nanti kami akan mengincar aset-aset yang lebih banyak agar mencukupi kebutuhan perusahaan kami dan perusahaan kami tidak akan bangkrut. Next. Sekian dan terima kasih. Jika ingin ada pertanyaan atau ingin menghubungi lebih lanjut mengenai perusahaan kami, Desi Indonesia, bisa ditanyakan melalui desindonesia@gmail.com atau bisa melalui website yaitu desi.com. Terima kasih.